Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah weton. Tentang masalah weton bagaimana dalam pernikahan, khususnya pada adat Jawa. Itu biasanya dalam pernikahan itu kan memakai hitungan weton, hari ini berapa wetonnya, berapa, kemudian dijumlah, ini baik, oh ini buruk lah. Hal yang semacam ini mempercayai seperti itu, hitungan seperti itu, ini menurut kacamata agama, menurut agama ini bagaimana hukumnya? Meyakini, oh kalau nanti hitungannya ketemu angka sekian, oh ini baik. Ketika ketemu angka sekian, ini buruk, ini nggak apik, jangan dilaksanakan. Nah, ini pandangan agama itu bagaimana? Saya akan menyampaikan salah satu dari ungkapan Imam Syafi'i yang tertera dalam kitab Riyadhut Talkhis. Juga ungkapan ini juga ada dikutip di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Wa dzakara Ibnu Farkah anis Syafi'i annahu in kana al-munajjimu yaqulu wa ya'taqidu annahu la yu'assiru illallah walakin ajrallahu al-'adata bi annahu yaqa'u kadza inda kadza. Imam Syafi'i itu mengatakan, apabila munajjim itu ahli perbintangan, ya saiki wong tuwek, cara bahasane wong Jawa iki seorang wong tuwek lah ya. Wong tuwek atau paranormal. Oh, yang biasanya yang paham tentang hitungan seperti itu umumnya itu paranormal ya, walaupun ada yang bukan paranormal tapi mempelajari itu ya ada. Nah, ketika ahli nujum ya, ahli perbintangan ini meyakini ya, mengatakan bahwasanya ini la yu'assiru ilallah, ini tidak memberikan dampak kecuali atas kehendak Allah. Walakin ajrallahu al-'ada bi annahu yaqau kadza inda kadza. Tetapi Allah akan memberlakukan sesuai dengan kebiasaan, ketika ini seperti ini akan terjadi seperti ini. Wal mu'assir wallahu azza wa jalla, dan yang memberikan dampak itu, yang menjadikan misalkan ketika hitungan sekian, oh ini akan mendapatkan atau ciloko atau buruk, kemudian terjadi beneran, nah, terjadi musibah misalkan. Kalau keyakinan itu disandarkan kepada Allah, artinya yang memberikan madarat itu Allah, bukan karena hitungan-hitungan tadi, itu tidak masalah. Nah, itu tidak masalah. Ya, kalau semua itu yang menjadikan, yang menghendaki itu Allah, itu tidak masalah. Fahada indi la ba'sa bih, itu menurut ungkapan Imam Syafi'i itu tidak masalah. Secara akidah tidak masalah. Ya, secara akidah ya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah gitu. Kalau muasirnya itu Allah, tidak masalah. Wa khaizu jaa adzammu yuhmalu ala man ya'taqidu ta'siran nujum wa ghariya minal makhluqat wa afta azzam lakani bit takhrimi mutlaqan. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau meyakini itu yang menjadikan itu ya karena munajim itu tadi, dengan ahli nujum, dengan perhitungan perbintangan, hitungan semuanya itu, ataupun ini karena makhluk, karena penyebab atau apa itu ya, itu dihukumi haram secara
mutlak. Seperti jimat itu juga seperti itu ya. Jimat, keris juga seperti itu misalkan. Kalau mempercayai yang memberikan kemanfaatan itu dari dzatiyah keris atau pusaka, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kalau meyakini ya, yang memberikan kekuatan itu adalah Allah, yang menjadikan misalkan kalau membawa ini akan mendapatkan keberuntungan, percaya yang menjadikan beruntung itu adalah Allah, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau meyakini kalau yang memberikan kemanfaatan yang menjadikan dia beruntung itu adalah bendanya tadi, benda atau pusaka tadi, itu yang tidak diperbolehkan. Berarti keris bagaimana ya, nggak apa-apa. Tergantung dari orangnya, bagaimana dia menyikapi pusaka tersebut. Artinya apa? Kalau meyakini ada kekuatan selain Allah, itu yang menjadikan tidak boleh, itu bisa dinamakan dengan musyrik. Kalau menyematkan, menyandarkan semuanya itu atas kehendak Allah, itu diperbolehkan. Berarti mempercaya atau memakai hitungan-hitungan Jawa. Biasanya kalau orang itu menganggapnya hitungan Jawa, kejawen, enggak masalah. Tidak masalah. Selama kita menyandarkan semua itu atas kehendak Allah Al-Mu'assir ya. Wallah azza wa jalla, yang menjadikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah wawasan kita tentang masalah agama, juga tentang masalah etikot ya, keyakinan kita kepada Allah. Semoga bisa menambah tebalnya keimanan kita kepada Allah. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.